Rasionalitas. Pasti kita semua setuju kan? Ini adalah salah satu pencapaian tertinggi manusia. Akal sehat, logika, efisiensi, jelas hal-hal yang baik. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau alat yang paling kita banggakan ini ternyata punya sisi gelap yang mengerikan? Dan selama berabad-abad, jawabannya itu selalu ya. Tentu saja rasionalitas itu baik. Coba kita lihat di era pencerahan. Di sana rasionalitas itu dianggap kayak pahlawan. Sebagai kunci pembebasan. Cahaya yang bakal mengusir gelapnya tahayul dan tirani. Dan kelihatannya, janji itu ditepati kan? Lihat aja di sekeliling kita. Sains, teknologi canggih, negara modern yang super terorganisir. Semua itu buah dari akal budi. Dunia jadi lebih efisien, lebih bisa diprediksi. Pokoknya, rasionalitas ini benar-benar jadi pahlawan super dalam cerita kemajuan manusia. Disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Gimana kalau mesin efisiensi yang sama, yang hebatnya bisa membangun dunia modern ini ternyata juga punya kekuatan untuk menciptakan kehancuran dalam skala yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya? Oke, untuk menjawab itu, kita kenalan dulu sama pemikir pertama, Max Weber. Nah, dia ini salah satu orang pertama yang sadar ada yang nggak beres. Dia melihat ada retakan di balik gagasan rasionalitas yang sempurna ini. Dan dia punya istilah yang keren banget buat ini, sangkar besi. Jadi, menurut Weber, modernitas itu intinya ya rasionalisasi. Dan ini bukan cuma soal berpikir logis aja loh. Ini adalah sebuah proses besar-besaran di mana semua aspek masyarakat kita, pemerintahan, ekonomi, bahkan sampai kehidupan pribadi, diatur oleh satu prinsip, efisiensi dan kalkulasi. Nah, di sini kita ketemu tokoh antagonisnya dalam cerita kita, rasionalitas instrumental. Ini jenis pemikiran yang udah nggak peduli lagi sama pertanyaan, kenapa kita melakukan ini, atau ini baik atau buruk sih? Enggak. Dia cuma fokus ke satu hal, gimana caranya biar paling cepat dan paling efisien. Udah itu aja. Weber punya istilah yang dalam banget buat proses ini. Entzauberung der Welt, artinya penghilangan pesona dunia. Jadi, dunia ini nggak lagi dilihat sebagai tempat yang penuh misteri, keajaiban, atau makna spiritual. Nggak lagi. Dunia cuma jadi objek yang bisa dihitung, dikelola, dan dikendalikan. Pertanyaan-pertanyaan besar soal apa tujuan hidup akhirnya tergantikan sama pertanyaan teknis. Gimana caranya? Nah, disinilah letak ironinya. Kan sistem yang niat awalnya mau membebaskan kita, malah menciptakan penjara baru, si sangkar besi itu. Kita jadi terperangkap dalam sistem birokrasi yang super efisien, tapi juga super dingin, impersonal, dan menekan individualitas kita. Manusia cuma jadi sekrup kecil di dalam sebuah mesin raksasa. Oke, kalau Weber tadi baru lihat ada retakan. Nah, dua pemikir berikutnya ini, Adorno dan Horkheimer, mereka lihatnya udah kayak jurang yang menganga. Kritik mereka jauh lebih radikal lagi. Menurut mereka, pencerahan itu seperti senjata makan tuan. Akal budi yang tadinya jadi jagoan buat ngalahin mitos-mitos kuno, malah jadi mitos baru yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kontradiksinya kelihatan jelas banget kan? Niat awalnya mau membebaskan, hasilnya malah mendominasi. Tujuannya mau menghancurkan mitos, malah bikin mitos baru yang lebih serem. Mitos kalau rasionalitas itu segalanya, dan nggak boleh dikritik sama sekali. Dan sekarang, kita sampai di puncak argumen yang paling mengerikan. Kita akan lihat analisis Zygmunt Bauman tentang Holocaust. Disinilah sisi gelap rasionalitas benar-benar kelihatan wujud aslinya. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan yang menghantui abad ke-20. Gimana bisa Holocaust terjadi? Tepat di jantung Eropa modern yang rasional, yang bangga banget sama sains, budaya, dan keteraturannya. Kok bisa mereka melakukan kejahatan yang begitu sistematis dan tak terbayangkan? Biasanya kan orang mikir Holocaust itu sebuah kecelakaan, sebuah kemunduran ke zaman barbar, tapi pandangan Bauman ini jauh lebih menakutkan. Dia bilang Holocaust itu bukan kegagalan modernitas, justru sebaliknya, itu adalah produk modernitas. Itu adalah puncak dari efisiensi rasional, hasil logis ketika rasionalitas instrumental didorong sampai ke titik paling ekstrim. Terus, gimana caranya itu bisa terjadi? Menurut Bauman, ada 3 mesin modern yang membuatnya jadi mungkin. Pertama, birokrasi yang efisien, gampang buat mendata dan mengumpulkan orang. Kedua, pembagian kerja teknis. Jadi setiap orang cuma mengerjakan tugas kecilnya. Ada yang mengatur jadwal kereta, ada yang mengetik dokumen tanpa perlu melihat gambaran besarnya. Dan yang paling krusial adalah langkah ketiga, tindakan dipisahkan dari tanggung jawab moral.
Petugas kereta cuma mikirin jadwal harus tepat waktu. Nggak peduli siapa dan mau dibawa kemana penumpangnya. Akuntan hanya fokus sama angka, bukan nyawa di balik angka itu. Jadi, inti yang paling mengerikan adalah ini. Kejahatan luar biasa bisa terjadi bukan karena kebencian yang meledak-ledak, tapi karena efisiensi yang dingin, impersonal, dan tanpa perasaan. Oke, setelah melihat sisi yang begitu gelap, apa artinya kita harus buang rasionalitas jauh-jauh? Ya, tentu saja tidak. Justru sebaliknya, kritik-kritik tadi itu mendorong kita untuk mencari bentuk rasionalitas yang lebih baik, yang lebih manusiawi. Nah, ini poin yang penting banget untuk kita pegang. Masalahnya itu bukan pada akal budinya, tapi pada jenis akal budi yang kita pakai. Rasionalitas instrumental yang cuma mikirin bagaimana caranya, itu jadi bahaya banget kalau sudah tidak peduli lagi sama pertanyaan mengapa kita melakukan ini, atau seharusnya kita melakukan ini atau tidak. Jadi solusinya gimana? Kita harus beralih. Dari yang tadinya cuma rasionalitas instrumental, kita harus pindah ke rasionalitas reflektif. Kalau yang reflektif ini dia nggak cuma bertanya gimana caranya biar efisien, tapi dia juga bertanya, tunggu dulu, mengapa kita melakukan ini? Tujuannya apa? Dia menempatkan etika, nilai, dan makna sebagai pusat pertimbangannya. Pada akhirnya, simpelnya begini, rasionalitas itu harusnya jadi pelayan bagi manusia, bukan malah jadi tuannya. Rasionalitas harus jadi alat yang sadar diri, alat yang paham kalau tidak semua hal di dunia ini bisa diukur pakai angka, dan tujuan utamanya adalah untuk menjaga martabat dan kebebasan kita sebagai manusia. Dan ini relevan banget dengan kita sekarang. Di zaman big data dan AI, di saat kita membangun sistem yang makin pinter dan makin kuat, pertanyaannya kembali lagi ke kita. Jenis rasionalitas mana yang sedang kita tanamkan ke dalam sistem-sistem itu? Apakah kita sedang sibuk membangun sangkar besi versi digital yang lebih canggih, atau kita memilih untuk membangun masa depan dengan fondasi rasionalitas yang lebih kritis, lebih etis, dan yang paling penting, lebih manusiawi?